301 mengajukan pertanyaan. Meskipun Izrod tidak menerima jarahan apapun dari NPC, ia tidak benar-benar pulang dengan tangan kosong. Kawanan serigala Tenedi Demon menjatuhkan beberapa material berkualitas tinggi yang sulit diperoleh di tempat seperti Amaharpe. Meskipun, ada beberapa hal yang tidak dapat ia gunakan karena keterbatasannya hanya dapat memiliki satu profesi. Pembatasan yang merepotkan. Jika tidak ada batasan itu, Izrod juga akan menjadi seorang pandai besi, seorang alkemis, dan profesi lain yang bisa ditekuninya. Lagi pula, dia lebih dari sekadar seorang apoteker ahli di Seven Realms. Jika dia mampu mempelajari setiap profesi di RML, maka Mystical Realm Palace miliknya dapat dengan mudah menjadi pusat perbelanjaan lengkap. Namun, itu pasti akan menjadi masalah yang menyita waktu. Sudah cukup merepotkan untuk mengurus persediaan pil di tokonya. Kurasa aku akan menyimpannya saja untuk saat ini. Mungkin akan berguna suatu saat nanti. Berkat Mystical Realm Palace, Izrod tidak lagi kekurangan dana. Oleh karena itu, ia tidak benar-benar berpikir untuk menjual barang-barang yang diperolehnya dari serigala Tenedi Demon. Sebaliknya, ia akan menggunakan apapun yang bisa ia gunakan dan menyimpan sisanya untuk ditukar dengan barang-barang yang berpotensi berguna. Lagi pula, ada beberapa hal yang tidak dapat dibeli dengan koin emas di RML. Tentu saja, tidak ada seorang pun dalam kelompok itu yang berkeberatan jika Izrod mengambil semua jarahan itu karena dialah yang membunuh monster-monster itu. Setelah berhasil melewati loot drop, Izrod kembali ke kelompoknya dan disambut oleh senyuman tak berdaya dan tatapan aneh. "Apakah kamu pernah mendengar istilah pengekangan?" tanya Meraj sambil menggelengkan kepalanya. "Kupikir aku sudah cukup menahan diri." Izrod menanggapi dengan ekspresi riang. Meskipun mungkin tampak seolah-olah dia hanya membual, dia mengatakan yang sebenarnya. Izrod telah menguji batas seberapa banyak esens yang bisa dia tuangkan ke dalam skill sebelum dia mengalami Soul Weakness dan itu sedikit lebih dari 50% dari total esensnya. Saat ini, Izrod memiliki esens sebesar 164. Ia menggunakan 10 esens pada Quick milik Behemoth dan 32 esens pada Great Storm miliknya. Ini berarti bahwa ia masih bisa menuangkan 40 esens tambahan ke dalam skill Great Storm miliknya sebelum mengalami Soul Weakness. Belum lagi hasilnya jika ia menuangkan semua esens miliknya ke dalamnya. Tentu saja, Izrod tidak ingin menyia-nyiakan lebih dari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Lagi pula, ia juga harus memikirkan pertempuran yang mungkin akan terjadi di depan mereka. Mengingat generasi esensnya masih hanya 1 poin per menit, ia akan membutuhkan total 42 menit untuk mendapatkan kembali esens yang baru saja ia habiskan. Aku harus menemukan cara untuk meningkatkan tingkat generasi esensiku jika aku ingin dapat menggunakannya secara bebas. Jika Anda tidak keberatan, bagaimana Anda bisa mempelajari keterampilan sekuat itu sebagai ahli tempur? Midnight bertanya dengan rasa ingin tahu. Midnight menanyakan pertanyaan yang ada di benak semua orang. Semua orang akan berbohong pada diri mereka sendiri jika mereka mengatakan bahwa mereka tidak tertarik pada bagaimana Izrod mampu mengajarkan keterampilan itu pada dirinya sendiri. Sekelompok orang yang penasaran. Izrod menjawab, "Itu bukan skill master tempur, tapi skill yang melekat pada senjataku." Dengan kata lain, itu adalah skill senjata. Keahlian senjata. Semua orang lebih terkejut dari sebelumnya. Keahlian senjata konyol macam apa itu? Mereka semua kehilangan kata-kata. Bahkan senjata langka pun tidak mampu menghasilkan sesuatu yang mendekati keterampilan yang digunakan Izrod. Oleh karena itu, hanya ada satu penjelasan lain. Senjata Izrod bahkan lebih kuat daripada senjata berkualitas langka. Namun, apakah hal seperti itu mungkin terjadi pada titik ini di RML? Ying Yue dan Qi Jiguang adalah dua orang yang mengerti segalanya begitu Izrod menyebutkan bahwa itu adalah keterampilan senjata. Mereka berdua adalah satu-satunya anggota dalam kelompok yang telah berpartisipasi dalam alam dogma yang kacau dan tahu bahwa salah satu hadiah yang tercantum pada misi peringkat SS adalah satu peralatan peringkat epik. Pedang di punggung Izrod kemungkinan adalah senjata yang ia terima sebagai hadiah karena telah menyelesaikan Chaotic Dogma Realm. Dengan kata lain, itu adalah senjata berkualitas epik. Qi Jiguang telah bertanya-tanya siapakah kelompok yang membersihkan alam dogma yang kacau sejak pertama kali ia diteleportasi paksa keluar tempat itu. Sekarang, tampaknya ia akhirnya mendapatkan jawabannya. Setelah beberapa saat menenangkan diri, mereka memutuskan untuk melanjutkan rute sebelumnya.
Pada saat yang sama, Izrod mengangkat topik yang menurutnya berhak diketahui semua orang. Ia menjelaskan kepada mereka tentang apa yang didengarnya dari para bandit mengenai hadiah yang diberikan kepada mereka, serta orang aneh berjubah yang mereka sebutkan berada di balik semua itu. 1 miliar koin emas. Mungkin kita harus menyerahkan manik-manik pikiran itu kepada diri kita sendiri. Miraj berkata dengan nada setengah bercanda. Ya, 1 miliar koin emas kedengarannya sangat menggiurkan. Komentar Omega. Sejujurnya, mereka tidak berutang apapun kepada Robin. Meskipun mungkin tampak kejam bagi mereka untuk mengabaikan permintaannya, 1 miliar koin emas adalah jumlah yang terlalu besar untuk diabaikan. Ada pepatah lama yang mengatakan jika sesuatu terlihat dan tampak terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, kemungkinan besar memang begitu. Jika sistem benar-benar memberikan 1 miliar koin emas sekaligus, itu akan menghancurkan seluruh ekonomi RML dan harga koin emas akan anjlok. Nilai tukar akan turun ke angka yang menggelikan. Kata Midnight. Saya setuju. Meskipun saya tidak pernah belajar ekonomi secara mendalam, saya pun tahu bahwa melepaskan koin emas dalam jumlah besar sekaligus akan mengacaukan segalanya. Qi Jiguang menyatakan. Bounty itu mungkin kebohongan yang digunakan untuk menarik orang lain mengejar kita. Bahkan kekayaan gabungan Amaharpe dan Proximus tidak mencapai 1 miliar koin emas. Namun, saya ragu bahwa rata-rata orang di dunia ini memiliki akses ke informasi tersebut. Ini berarti bahwa kita pasti akan menemui rintangan lebih lanjut di sepanjang jalan, dan yang saya maksud bukan hanya monster. Kata Izrod. Sungguh memalukan. Aku sebenarnya cukup gembira karena kita bernilai 1 miliar koin emas. Miraj mendesah. Yah, secara teknis manik-manik pikiran itu, Midnight mencoba menjelaskan, namun, ia dengan cepat dipotong oleh Miraj. Ya, aku sangat gembira dengan hadiah kita, kata Miraj dengan nada sedikit meninggi. Midnight menggelengkan kepalanya karena dia tahu tidak ada gunanya menyelesaikan kata-kata terakhirnya. Sepertinya kita tidak akan bisa mengabaikan masalah besar ini lagi. Aku berasumsi kita semua memikirkan hal yang sama tentang sosok berjubah yang mereka sebutkan. Itu pasti orang yang sama dari sebelumnya yang menyerang karavan, kata Qi Jiguang. Namun, Midnight mengerutkan kening dan tampak seolah-olah sedang memikirkan hal lain. Izrod memperhatikan ekspresi ragu Midnight dan bertanya, apakah kamu tidak setuju? Tentu saja, Izrod punya pendapatnya sendiri tentang semua yang terjadi, tetapi dia tertarik mendengar pendapat Midnight sebelum memberikan pendapatnya sendiri. Yah, hanya saja si berjubah tidak, si tanpa wajah yang kita lawan sebelumnya tampak tidak stabil secara mental. Apakah orang seperti itu benar-benar mampu meyakinkan sejumlah besar orang untuk menyerang kita? Midnight bertanya. Kurasa sekarang setelah kau menyebutkannya. Qi Jiguang mengerutkan alisnya mendengar pertanyaan Midnight. Memang, orang yang dilawan Izrod dan kelompoknya saat itu tampaknya tidak cukup berkepala dingin untuk meyakinkan orang lain bahwa mereka bahkan memiliki 1 miliar koin emas. Bahkan jika para bandit itu tidak sepintar itu, tentu saja mereka tidak mudah tertipu untuk mempercayai kata-kata orang gila. Senyum riang muncul di wajah Izrod saat dia berkata, aku setuju. Si tanpa wajah yang sebelumnya kita lawan tidak stabil secara mental, oleh karena itu, mustahil bagi mereka untuk mengatur rangkaian kejadian ini. Setidaknya, tidak sendiri. Kita adalah si tanpa wajah, adalah apa yang dikatakan sosok berjubah itu. Izrod dapat melihat tingkat pengetahuan yang dimiliki NPC dan si tanpa wajah yang mereka lawan memiliki, tidak stabil, di samping tingkat pengetahuan mereka. Kita adalah makhluk tanpa wajah. Midnight bergumam pada dirinya sendiri. Beberapa saat kemudian, ekspresi kesadaran muncul di wajahnya. Mungkinkah si tanpa wajah itu bukan hanya sekelompok orang, tetapi sekelompok entitas? Midnight bertanya. Bukankah keduanya pada dasarnya adalah hal yang sama? Tanya Miraj. Agak sulit untuk menjelaskannya, tetapi untuk menyederhanakannya, bayangkan pesta ini sebagai sekelompok orang. Kita masing-masing punya pikiran dan ide sendiri. Kecuali kita bisa membaca pikiran, kita tidak akan pernah benar-benar tahu apa yang dipikirkan orang lain. Sekarang, bayangkan sekelompok entitas yang sama persis, kecuali mereka semua saling terhubung satu sama lain. Mampu berbagi pikiran dan ide seolah-olah mereka adalah satu orang. Menjadi satu tetapi juga dua. Itu seperti, Midnight mencoba menemukan kata-kata yang tepat, tetapi dia kesulitan melakukannya. Kau sebut itu versi sederhana.
Kata Meraj dengan pandangan ragu di matanya. Saya rasa Anda sebagian benar, tetapi ada satu informasi penting yang tidak Anda ketahui. Meskipun saya yakin bahwa si tanpa wajah bukan hanya satu individu, tidak sepenuhnya akurat untuk menyebut mereka sebagai sekelompok entitas. Istilah yang lebih tepat adalah sekelompok kepribadian. Bagaimanapun, mereka bukanlah orang sungguhan. Izroth menjelaskan. Yah, tentu saja, mereka bukan manusia sungguhan. Mereka NPC, kata Omega seolah-olah itu adalah sesuatu yang sudah jelas. Maksud saya adalah kita tidak berhadapan dengan NPC seperti yang biasa kita lihat. Itu hanya teori, tetapi semua tanda mengarah pada kesimpulan yang sama, kata Izroth. Kesimpulan apa yang mungkin diambil? Tanya Midnight. Bahwa si tanpa wajah adalah senjata terkutuk, kata Izroth. Senjata terkutuk. Tidak ada yang pernah mendengar tentang senjata semacam itu. Setidaknya, semua orang kecuali Ying Yue. Tiba-tiba ada ekspresi terkejut di wajahnya saat Izroth menyebutkan senjata terkutuk itu. Apa itu senjata terkutuk? Aku belum pernah mendengarnya, kata Meraj. Senjata terkutuk adalah senjata yang memiliki pikiran dan kemauannya sendiri. Mereka yang menggunakannya perlahan-lahan akan tertelan oleh kekuatannya yang luar biasa dan akhirnya, bukan lagi orang yang mengendalikan senjata itu, tetapi senjata yang mengendalikan orang itu. Izroth menjelaskan. Dia telah membaca tentang senjata terkutuk di perpustakaan Amaharpe dan semua hal tentangnya terkait dengan kisah-kisah mengerikan. Bagaimana kamu bisa yakin? Tanya Qi Jiguang. Dulu ketika kita melawan si tanpa wajah, mereka menusukkan pedang besar itu ke tubuh mereka sendiri. Awalnya, diyakini bahwa mereka telah mengorbankan nyawa mereka sendiri, namun, kemunculan kembali si tanpa wajah memberitahu kita sebaliknya. Namun, pada kenyataannya, si tanpa wajah yang awalnya kita lawan benar-benar mengorbankan diri mereka sendiri pada saat itu. Izroth menjelaskan. Dia kemudian melanjutkan, pedang besar itu tertinggal bahkan setelah si tanpa wajah mati, alih-alih langsung menghilang bersamanya. Tidakkah kau merasa heran bahwa tidak ada banyak senjata yang tertinggal setelah kematian para bandit beberapa waktu lalu? Memang, senjata yang dimiliki para bandit itu langsung mulai menghilang dan berubah menjadi partikel pada saat mereka tewas. Jadi mereka benar-benar mati saat itu. Tapi, bagaimana mereka muncul kembali untuk menyerang Robin? Kamu mengatakan bahwa senjata terkutuk perlahan-lahan memakan inangnya, namun, bahkan jika senjata itu berhasil mengendalikan Lin, senjata itu seharusnya tidak dapat menguasainya sepenuhnya secepat itu. Midnight berkata. Ada dua kemungkinan yang dapat kupikirkan. Yang pertama adalah bahwa itu adalah senjata terkutuk unik yang dapat langsung memakan inangnya. Namun, aku tidak percaya bahwa itu benar. Bagaimanapun, akan lebih cerdas jika senjata itu mengendalikan Jiuril atau bahkan Robin sendiri. Yang kedua adalah bahwa Lin sudah menjadi inang terpilih untuk senjata terkutuk itu, kata Izroth. 302 Disiplin Pedang Warpat. Izroth menjelaskan tentang jimat-jimat yang ditemukannya di reruntuhan karavan yang dirancang untuk menggagalkan pencarian awal mereka, apapun tindakan yang mereka ambil selanjutnya. Lagi pula, tidak mungkin bagi mereka untuk mengetahui tentang jimat-jimat itu karena jimat-jimat itu telah diletakkan di kereta sebelum rombongan mereka tiba. Begitu ya, jadi begitulah adanya. Sistem ini sungguh kejam karena memberi kita misi yang tidak masuk akal. Midnight mendesah. Biasanya saya akan mengutuk sistem, tetapi kami berhasil menyelesaikan misi peringkat S. Rasanya aneh untuk mengatakannya, tetapi saya agak bersyukur kami gagal dalam misi tersebut, kata Meraj. Saya benci gagal, tetapi saya harus setuju. Kues peringkat A bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kues peringkat S, kata Omega. Hei, bagaimana kau tahu banyak tentang segalanya? Meraj bertanya pada Izroth karena penasaran. Sejujurnya, semua orang juga penasaran bagaimana Izroth bisa begitu berpengetahuan tentang berbagai hal di RML. Misalnya, bagaimana dia bisa tahu begitu banyak detail tentang senjata dan jimat terkutuk. Saya baru saja membaca beberapa buku, itu saja. Izroth menjawab dengan acuh tak acuh. Tentu saja, mengatakan beberapa buku, saat dia membaca 2 lantai penuh buku di perpustakaan Istana Amaharpe adalah pernyataan yang sangat meremehkan. Saat kelompok itu terus mengikuti rute pada gulungan itu, mereka membahas beberapa hal kecil. Namun, 2 jam berlalu bagi Izroth dan kelompoknya, rasanya seperti selamanya. Setelah bergerak sekitar 2 jam,
kelompok itu menghadapi banyak gelombang monster dan serangan bandit skala kecil. Tentu saja, semua orang ingin bertarung dan membuktikan diri setelah Izroth menunjukkan kekuatannya baru-baru ini. Hal itu membuat mereka ingin lebih berkembang dari sebelumnya untuk mencapai titik yang sama. Namun, biaya untuk mempertahankan kecepatan bertarung yang konstan akhirnya mulai terlihat. Krur, bang, tinju Qi Ji Guang menghujani salah satu monster dari gelombang serangan itu. Kekuatan di balik setiap serangan begitu kuat dan terkonsentrasi pada satu titik sehingga menyebabkan lubang-lubang kecil muncul di tubuh monster itu. Beberapa saat kemudian, tubuh monster itu hancur berkeping-keping seolah-olah terbuat dari kaca. Cahaya biru di sekitar tinju Qi Ji Guang menghilang. Itu yang terakhir, kata Qi Ji Guang. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum mengembuskannya untuk mengatur napasnya. Namun, masih ada ekspresi kelelahan di wajahnya dan ia bukan satu-satunya. Ying Yue, Midnight, dan Omega juga merasa lelah. Izroth, dan yang mengejutkan Mirage, adalah dua orang yang tampaknya tidak lelah. Selama 2 jam terakhir, mereka terus bertarung melawan gelombang monster dan serangan bandit tanpa henti. Untungnya, tidak ada serangan bandit yang sebesar serangan pertama, namun, serangan monster menjadi lebih brutal. Pada gelombang monster terakhir, jumlah monster normal praktis tidak ada dan sejumlah besar monster elit muncul menggantikan mereka. RML tidak memiliki bilah kelelahan yang memungkinkan pemain melacak kelelahan mereka, sebaliknya, itu adalah statistik tersembunyi tanpa petunjuk yang jelas tentang cara meningkatkannya. Ada rumor tertentu yang beredar bahwa itu didasarkan pada kemauan keras, dan yang lain mengatakan itu didasarkan pada nilai HP seseorang. Namun, pada akhirnya, tidak ada yang benar-benar yakin tentang apa yang menentukan batas kelelahan seseorang. Izroth dapat melihat bahwa kelelahan mulai memengaruhi semua orang kecuali kinerja Mirage secara keseluruhan. Kami tidak dapat menempuh jarak yang jauh dalam 2 jam karena serangan terus-menerus. Jika keadaan terus berlanjut seperti ini, maka Izroth membuka inventarisnya dan mengeluarkan 4 pil berwarna aqua. Pil-pil ini tampak seperti ada air yang mengalir di dalamnya dan mengeluarkan aroma yang menyegarkan. Hanya dengan menghirup aroma obatnya, semua orang mulai merasa seolah-olah kelelahan mereka memudar. Wah, wanginya segar sekali. Pil apa itu? Kata Midnight dengan nada heran. Ini disebut pil Ocean Spring. Mengonsumsi 1 pil akan membantu meredakan sebagian besar kelelahan yang sedang Anda alami, jelas Izroth. Ada pil ajaib seperti itu. Seru Omega. Midnight memandang Mirage yang memiliki ekspresi puas di wajahnya. Begitu ya, begitu juga kau. Pantas saja kalian berdua baik-baik saja setelah sekian lama. Kata Midnight sambil mendesah. Diam-diam dia bertanya-tanya bagaimana mereka berdua tidak lelah setelah begitu banyak bertarung. Bagi Izroth, dia menganggapnya sebagai keterampilan konyol lainnya yang dimilikinya, namun, berbeda dengan Mirage. Izroth memberikan 1 pil kepada semua orang kecuali Mirage yang sudah diberikan 1 lagi di kuil berkobar. Setelah meminum pil itu, seperti yang dikatakan Izroth, sebagian besar kelelahan mereka telah hilang. Seolah-olah beban berat terangkat dari pundak mereka dan semua orang merasa seolah-olah mereka bisa bertarung selamanya. Pil yang sangat berguna. Omega tak kuasa menahan diri untuk memuji pil Ocean Spring. Rasanya seperti arus laut yang lembut mengalir di sekujur tubuhmu. Belum lagi, efek lainnya sungguh luar biasa, kata Qi Ji Guang dengan nada tidak percaya. Nama, pil Ocean Spring 2. Peringkat, kelas 2. Cara pemakaian, pengguna yang mengonsumsi pil ini akan memperoleh keterampilan pasif Ocean Rejuvenation secara permanen. Ocean Rejuvenation sangat mengurangi kelelahan pengguna. Memberikan pengguna peluang 10% untuk mengabaikan efek crowd control apapun. Efek ini berlipat ganda jika HP pengguna di bawah 25%. Jika pengguna berada di bawah efek crowd control saat HP mereka turun di bawah 25%, semua efek crowd control musuh pada pengguna langsung dihapus dan selama 2 detik, pengguna menjadi kebal terhadap semua efek crowd control. Catatan khusus, mengonsumsi pil ini lebih dari 1 kali tidak akan memberikan efek tambahan. Namun, mengonsumsi pil dengan kualitas yang lebih tinggi akan menggantikan efeknya. Pil Ocean Spring tidak hanya menghilangkan rasa lelah pemain, tetapi juga memberi mereka kekebalan terhadap pengendalian massa dalam tingkat tertentu. Namun, bagian yang paling berguna dari skill ini tidak diragukan lagi adalah efek yang terjadi saat HP pengguna turun di bawah angka 25%.
Menghilangkan semua crowd control dan menjadi kebal terhadapnya selama 2 detik sudah cukup untuk mengubah jalannya pertempuran sepenuhnya. Dengan kata lain, itu adalah skill penyelamat nyawa yang diberikan pil tersebut. Tentu saja, bagian yang paling menakjubkan adalah bahwa Izroth dengan sukarela memberi mereka pil berharga tersebut secara cuma-cuma. Meskipun saat ini aku belum mampu membalas budimu, suatu hari nanti aku pasti akan membalas budimu, kata Qi Jiguang dengan nada serius. Itu hanya masalah kecil. Izroth menjawab, hal terakhir yang ia inginkan adalah seseorang terpeleset dan mati karena kelelahan. Lagi pula, jika Qi Jiguang terbunuh, misinya akan otomatis dianggap gagal. Tepat saat semua orang mulai merasa segar kembali, Ying Yue tiba-tiba berbalik. Dia bisa merasakan seseorang mendekati lokasi mereka dengan kecepatan tinggi. Seseorang sedang menuju ke arah sini, dan cepat sekali. Ying Yue memperingatkan. Hanya satu, tanya Izroth. Ying Yue mengangguk sedikit dan menjawab, mereka masih berjarak sekitar 1000 meter, tetapi dengan kecepatan mereka bergerak, mereka akan sampai di sini dalam waktu kurang dari 30 detik. 1000 meter dalam waktu kurang dari 30 detik. Ini berarti mereka menempuh jarak lebih dari 30 meter per detik. Namun, yang lebih menakutkan adalah Ying Yue dapat mengetahui bahwa seseorang mengejar mereka meskipun orang itu berada lebih dari 1000 meter jauhnya. Namun, Izroth tidak melupakan keterampilan yang disebutkan Ying Yue di alam dogma yang kacau. Setiap kali dia melewati suatu objek, dia akan meninggalkan jejak sisa kecil selama sekitar 1 jam atau lebih. Tentu saja, sekarang setelah dia lebih kuat, mungkin saja efeknya bahkan lebih besar dari itu. Selama ada orang atau sesuatu yang melewati objek itu, dia akan segera diberitahu. Itu, dalam segala hal, adalah keterampilan deteksi yang benar-benar rusak. Ying Yue dapat melihat bahwa semua orang, kecuali Izroth, memiliki ekspresi bingung di wajah mereka. Oleh karena itu, dia memberi mereka penjelasan singkat tentang cara kerja keahliannya. Aku tidak pernah tahu kalau selama ini kau memiliki kemampuan yang berguna seperti itu, kata Mirage. Dengan kemampuan seperti itu, hampir mustahil bagi siapapun untuk mengikuti Anda tanpa ketahuan, kata Midnight. Pertama, Izroth dan sekarang bahkan Ying Yue menunjukkan kemampuan yang luar biasa. Pada titik ini, ia mulai menumbuhkan kekebalan terhadap kejutan semacam ini. Penyebab utama yang menyebabkan hal ini terjadi, tentu saja, adalah Izroth. Meski begitu, jika Luna, Hals, dan yang lain ada di sini saat ini, mereka niscaya akan merasakan apa yang dialami Midnight mengingat Izroth juga mengalami proses yang sama. Siapapun yang menuju ke sini, kita tidak akan bisa lari dari mereka. Jika mereka ternyata musuh, kita tidak punya pilihan selain melawan, kata Izroth. Bahkan Izroth dengan kelincahan dasarnya sebesar 1293 tidak dapat berlari lebih dari 30 meter per detik. Tentu saja, jika ia menggunakan flickering steps-nya, 30 meter dalam 1 detik tidak akan berarti apa-apa, tetapi keterampilan itu hanya bertahan selama 20 detik. Belum lagi, anggota kelompoknya yang lain tidak memiliki kelincahan dasar yang mendekati miliknya. 30 detik berlalu dengan cepat dan beberapa saat kemudian, hembusan angin kencang bertiup ke arah Izroth dan kelompoknya yang menyebabkan semua orang hampir terdorong ke belakang. Izroth tidak bergerak sedikit pun meski hembusan angin kencang menghantam tubuhnya. Pandangannya tertuju pada sosok yang baru saja muncul di hadapan mereka. Itu adalah seorang pria parubaya yang memancarkan aura ganas dan niat pedang tajam. Menarik, sepertinya kau menungguku datang. Meskipun begitu, aku harus bersyukur kau telah menghemat waktuku. Pria parubaya itu berkata saat hembusan angin kencang menghilang. Pria parubaya itu memiliki mata merah yang tajam, dan di tangan kirinya ada sarung pedang hitam yang indah dengan pedang di dalamnya. Meskipun tidak ada lagi angin atau angin sepoi-sepoi di sekitarnya, pakaian dan rambut pria parubaya itu masih bergerak seolah-olah terus-menerus dipengaruhi oleh angin di sekitarnya. Senjata terkutuk. Tidak, Izroth tidak merasakan aura keji yang sama seperti yang dipancarkan pedang besar milik si tanpa wajah. Selain itu, orang ini tampaknya lebih dari sekadar kepribadian. Pria parubaya itu melangkah maju dan saat itulah Izroth dan anggota kelompoknya dapat melihat informasinya. Aku tahu ini adalah misi tingkat S, tapi bukankah kita para pemain seharusnya mencari orang seperti ini? Midnight bertanya setelah melihat apa yang mereka hadapi. Nama NPC, Zephyr, pedang pertama Warpath Blade langka.
Tingkat NPC, 45. Fraksi NPC, disiplin pedang warpat. HP NPC, 100%. Pria parubaya yang sama yang berbicara langsung dengan si tanpa wajah yang memberikan hadiah untuk Izrot dan kelompoknya. Nama aslinya adalah Zephyr, namun, semua orang di dalam mulut harimau hanya mengenalnya dengan pedang pertama. Meskipun semua orang terkejut, mereka sudah bersiap untuk kejadian seperti ini mengingat seberapa cepat orang itu bergerak. Peluang mereka menjadi NPC atau pemain biasa terlalu kecil. Namun, bersiap untuk itu dan berhadapan langsung dengannya adalah dua hal yang berbeda. Disiplin pedang warpat. Perpustakaan Istana Amaharpe tidak memiliki banyak informasi mengenai faksi selain beberapa faksi yang lebih terkenal, serta beberapa informasi umum tentang mereka. Oleh karena itu, untuk sebuah faksi yang bermarkas di Proximus, Izrot bahkan tidak pernah tahu bahwa mereka ada sebelumnya. Apakah dia datang juga untuk mendapatkan hadiahnya? 303 Zephyr, pedang pertama The Warpath Blade. Sementara bandit kecil lainnya bisa tertipu oleh 1 miliar koin emas palsu itu, NPC di hadapannya seharusnya lebih tahu. Lagi pula, tidak mungkin seseorang dengan kekuatan seperti itu yang tinggal di dalam mulut harimau bisa senaif itu. Kami cukup sopan untuk menunggumu. Tidakkah menurutmu sebaiknya kau membalas budi dengan memberitahu kami apa tujuanmu? Kata Izrot dengan santai. Zephyr menatap Izrot. Saat melihat pedang di punggung Izrot, dia menyipitkan matanya. Tetap berani menghadapi kesulitan adalah sifat yang jarang ditemukan pada mereka yang masih muda. Sayang sekali aku harus membunuhmu dengan tanganku sendiri. Namun, untuk mengabulkan permintaan terakhirmu, aku akan memberitahumu alasan di balik kematianmu yang sudah dekat. Manik-manik pikiran itu terikat padamu. Hanya dengan kematianmu, manik-manik itu bisa dilepaskan. Zephyr menjelaskan. Ia lalu melanjutkan, jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan saja orang yang memberikan beban seberat itu kepada Anda. Seperti dugaanku, dia juga mengincar manik-manik pikiran. Tapi, apakah kau percaya bahwa si tanpa wajah benar-benar akan mampu membayarmu 1 miliar koin emas? Tanya Izrot. Zephyr terkejut karena Izrot mengetahui hal itu. Bagaimana mungkin dia tahu bahwa si tanpa wajah yang mengutusnya? Menarik, aku tidak tahu kalau kamu sudah mendapatkan informasi seperti itu. Namun, jika kamu tahu itu, maka kamu juga harus tahu bahwa yang aku cari bukanlah emas. Yang aku cari hanyalah kedamaian. Zephyr menjawab sambil memejamkan mata. Bersamaan dengan itu, hembusan angin kencang yang tadinya mereda, kembali lagi. Sepertinya dia sudah selesai berbicara. Sebenarnya, Izrot tidak sepenuhnya yakin bahwa Vaseles One berada di balik hadiah yang diberikan untuk kepala mereka. Namun, Zephyr baru saja membantu mengonfirmasi kecurigaannya sebelumnya. Meskipun ia ingin menyelidiki lebih banyak informasi, sepertinya Zephyr tidak akan membuang-buang kata lagi. Peringatan pertempuran, pemain Izrot berada di dalam Zephyr, pedang pertama dari zona badai Warpath Blade. Izrot bukan satu-satunya yang menerima peringatan pertempuran karena setiap anggota kelompoknya terpengaruh oleh skill tersebut. Namun, tidak seorang pun tahu apa tujuan skill itu sendiri karena tidak ada dari mereka yang merasakan perbedaan atau menerima debuff apapun. Menolak hanya akan menunda hal yang tak terelakkan. Ini bukan kata-kata kesombongan yang kuucapkan, tapi sekadar kebenaran. Zephyr berkata dengan nada tenang dan pada saat yang sama tangan kanannya bergerak sedikit. Izrot dengan cepat menghunus pedang badainya dan mengayunkannya tepat di depannya. Awalnya, semua orang agak bingung mengapa Izrot tiba-tiba menyerang area di depannya saat tidak ada apa-apa di sana. Namun, mereka mendengar suara logam saling beradu saat melihat lengan Izrot terdorong ke belakang. Ditangkap, -1634, -2007 tahun. Perisai penyembuhan yang terbentuk berkat totem Brilliant Reknouda milik Midnight hancur dalam satu serangan. Bahkan dengan bonus ketahanan fisik yang diberikan oleh totem Gaia Avis, serta ketahanan fisik alaminya, Izrot masih menerima lebih dari 2000 kerusakan langsung pada HP-nya. Namun, ada sesuatu yang menyebabkan Izrot menyipitkan matanya saat mengamati Zephyr. Saya tidak dapat melihatnya. Serangan tadi mirip dengan Tempest Strikes milik Izrot sendiri, namun, mengingat pedang Zephyr masih dalam sarungnya, dia pasti menggunakan keterampilan pedang tarikan cepat. Izrot tidak hanya memiliki tubuh emas surgawi, tetapi dia juga telah meminum pil 5 siklus.
Ini berarti bahwa indera persepsinya berada pada tingkat mengerikan yang hanya bisa diimpikan oleh sebagian besar pemain. Namun, bahkan dengan tubuh emas surgawi dan pil 5 siklus, dia masih tidak dapat melihat serangan Zephyr tadi. Kalau saja bukan karena peringatan dari Soul Sense-nya dan kedutan kecil di tangan kanan Zephyr yang disadari Izroth tepat pada waktunya, maka tak diragukan lagi ia akan terkena serangan pedang itu secara langsung. Oh, Zephyr mengangkat alisnya karena terkejut. Serangan tadi dimaksudkan untuk merenggut nyawa targetnya dalam satu serangan. Itu adalah serangan pedang tercepatnya, Warpath Blade, Quick Drawing Arts. Dengan kecepatannya yang luar biasa, serangan itu memiliki reputasi di Tiger's Mouth sebagai skill yang tidak dapat diblokir dan dihindari. Zephyr membidik tepat ke leher Izroth dan seharusnya bisa memenggal kepalanya dengan satu ayunan. Fakta bahwa Izroth tidak hanya terhindar dari serangan kritis tetapi bahkan bereaksi tepat waktu untuk menangkis serangan pedangnya sudah cukup membuatnya terkejut. Sosok Izroth menghilang dan dalam sekejap, ia telah tiba di hadapan Zephyr dengan pedang badainya yang telah turun ke atasnya. Zephyr terkejut dengan gerakan tiba-tiba Izroth dan tahu bahwa mustahil baginya untuk menghindari serangan itu. Oleh karena itu, ia mengubah posisinya dan menghindari serangan kritis, atau setidaknya itulah yang dipikirkannya. Dua pedang hantu berhasil mengenai titik vitalnya. Minus 648. Serangan kritis. Minus 3492 detik. Serangan kritis. Minus 5388. Zephyr segera menghunus pedangnya dan mengayunkannya keluar membentuk busur yang menyebabkan Izroth bergerak keluar dari jangkauan serangan untuk menghindari bilah pedang itu. Ada tatapan dingin di mata Zephyr saat dia menatap Izroth. Kapan terakhir kali dia, pedang pertama dari Warpath Blade, ditusuk oleh pedang lain? Ini adalah penghinaan besar bagi harga dirinya sebagai seorang pendekar pedang. Semua orang terkesima dengan percakapan singkat namun mendalam yang baru saja terjadi. Apakah orang ini benar-benar berencana untuk berhadapan langsung dengan NPC langka? Dia gila, gumam Omega dengan suara pelan. Meskipun dia mengucapkan kata-kata itu, ada ekspresi gembira di wajahnya. Darahnya mendidih dan semangat juangnya bangkit. Izroth telah menggunakan Enhanced Instantaneous Movement 1 untuk mencapai Zephyr secara instan. Setelah itu, dia menggunakan Phantom Strike dan sengaja memperlambat serangan pertama sehingga Zephyr bisa mengikutinya dengan matanya. Begitu Zephyr mengamati serangan pertama dengan matanya, dia tidak punya kesempatan untuk menghindari dua serangan bayangan berikutnya. Lagi pula, jika seseorang mengikuti skill Phantom Strike dengan matanya, serangan pertama mungkin gagal, namun, serangan kedua dan ketiga pasti akan mengenai sasaran. Kau tidak hanya bertarung melawannya. Sebuah suara dingin terdengar dari sisi Zephyr saat rentetan tinju melesat di udara dan menciptakan lusinan bayangan. Meskipun tidak ada bayangan yang solid, mereka melepaskan ledakan kecil namun kuat yang memaksa Zephyr mundur. Tentu saja, suara dan serangan ini milik Qi Ji Guang. Saat dia melihat Izroth menghunus pedang badainya, Qi Ji Guang sudah mulai bergerak. Meskipun dia tidak mampu bergerak seketika seperti Izroth, dia masih bisa menutup jarak dengan cepat menggunakan skill Nimble Footwork miliknya, 2. Dia mengatur waktu serangannya dengan sempurna untuk mengenai sasaran beberapa saat setelah serangan Izroth mendarat seolah-olah dia tahu bahwa Izroth akan melancarkan serangan balik. Minus 1592 tahun. Minus 1344 tahun. Minus 1905 tahun. Pelukan Gaia, 3. Ying Yue berkata dengan lembut saat dia menghubungkan jari-jarinya dengan telapak tangan terbuka. Beberapa saat kemudian, tanah di bawah kaki Zephyr mulai bergeser dan berubah bentuk saat 10 pilar yang terbuat dari tanah melesat keluar dari tanah dan terangkat ke udara. Pilar-pilar itu kemudian runtuh ke dalam dan jatuh tanpa ampun ke Zephyr. Ledakan, minus 5505 tahun. Pilar-pilar itu menyebabkan tanah bergetar saat roboh. Wus, wus. Garis-garis mulai terbentuk pada pilar-pilar dan pada saat berikutnya, pilar-pilar itu hancur menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya seolah-olah telah dipotong berkali-kali. Zephyr berhasil melepaskan diri dari pilar-pilar itu, namun, ia disambut oleh sebuah tinju yang dipenuhi listrik yang diarahkan tepat ke wajahnya. Berderak, berdetak, minus 3283 tahun. Tinju meraj menghantam wajah Zephyr dan membuatnya terpental beberapa meter. Seluruh tubuhnya terlihat diselimuti listrik saat percikan api bermunculan dengan bebas.
Zephyr tidak dapat bergerak karena listrik terlihat mengalir di sekujur tubuhnya. Dia telah lumpuh karena serangan voltaik Mirage 4. Zephyr tampak kewalahan menghadapi rentetan serangan dari Izroth dan kelompoknya. Karena statusnya sebagai NPC langka, semua efek crowd control terhadapnya berkurang drastis sehingga efek Paralyze Mirage tidak bertahan lama. Begitu serangan itu berakhir, dia langsung bergerak sambil menebas dan melepaskan bilah angin yang tajam dan terlihat ke arah Mirage. Kecepatannya tidak secepat serangan pertama yang dia gunakan untuk menyerang Izroth, tetapi tetap saja itu adalah serangan pedang yang cepat. Wuih, sebuah perisai berputar muncul di hadapan Mirage dan memblokir serangan itu. 2. Diblokir. Minus 2380. Teruslah bermimpi. Omega meraung saat ia berhasil mencegat serangan Zephyr. Ia dapat dengan bebas menggerakkan perisainya di sekitar medan perang untuk memblokir serangan yang datang. Tentu saja, jangkauannya sendiri terbatas dan ia masih menerima kerusakan dari serangan yang mengenai perisainya saat keduanya terhubung. Setelah menghabiskan hampir 2 jam bertarung satu sama lain, sinergi dan pengaturan waktu serangan semua orang, begitu pula keterampilan mereka, hampir sempurna. Setiap kali Izroth memberi tekanan pada Zephyr, Qi Jiguang akan menyerang dari salah satu titik butanya. Hal ini menyebabkan Zephyr harus menerima serangannya secara langsung atau mundur. Namun, setiap kali ia memilih untuk mundur, Mirage selalu ada di sana untuk menyambutnya dengan tinjunya. Adapun Ying Yue, dia akan merapal mantra sihir pada Zephyr setiap kali ada celah pada pertahanannya. Ketika Zephyr mencoba membalas dengan serangan, Omega akan bereaksi tepat waktu dan menangkis serangan pedang itu dengan perisainya. Bahkan jika Zephyr tidak memfokuskannya, Omega masih mampu bertindak sebagai tank dan menyerap kerusakan. Midnight menjaga jarak aman dan memanggil 3 totemnya setiap saat. Kadang-kadang, ia akan memanggil totem keempat sebentar tergantung pada situasi yang dihadapi. Dengan semua orang bekerja sama sebagai satu kelompok, HP Zephyr menurun dengan kecepatan yang tetap. 90%, 75%, 60%, tidak buruk. Ada beberapa pihak yang telah bersama-sama melalui beberapa permainan yang tidak berjalan dengan baik bersama-sama. Komunikasi berlangsung singkat dan langsung ke intinya setiap kali seseorang berbicara, tetapi sebagian besar, hampir seperti semua orang memiliki pemahaman tertentu tentang gaya bermain masing-masing. Meskipun masih ada kesalahan sesekali, selalu ada seseorang yang menutupi kesalahan itu. Saat pertempuran berkecamuk dan HP Zephyr mencapai 50%, Izroth dan kelompoknya menerima peringatan pertempuran. Peringatan pertempuran, Zephyr, pedang pertama dari Warpath Blade telah memasuki Warpath State. Negara yang suka perang. Hembusan angin kencang keluar dari tubuh Zephyr dan memaksa Izroth dan kelompoknya mundur. Apa yang terjadi selanjutnya membuat semua orang tercengang. 2 angin kencang kecil muncul di bawah kaki Zephyr sebelum mengangkatnya 20 meter ke udara saat ia melayang di udara di atas Izroth dan kelompoknya. Dia terbang, kata Mirage dengan nada terkejut. Bagaimana kita bisa menyerangnya dari sini? Bukankah itu curang? Tanya Omega sambil mengerutkan kening. Zephyr mengambil posisi pedang ofensif saat ia melepaskan rentetan serangan pedang yang menghujani kelompok Izroth. Setiap serangan pedang tidak mengandung banyak kekuatan, namun, serangan itu menyebar dalam jangkauan yang luas dan menghasilkan sejumlah kerusakan yang lumayan. Omega mengaktifkan perisai pasifikasinya untuk melindungi semua orang dari hujan serangan pedang, namun, retakan dengan cepat terbentuk di seluruh penghalang. Sebenarnya, Zephyr tidak benar-benar terbang, tetapi sebaliknya, ia menggunakan sihir angin tingkat tinggi untuk menahan dirinya di udara. Ia tidak dapat bergerak bebas dan hanya dapat terbang lurus ke atas atau ke bawah dalam batas tertentu. Namun, bagi pemain yang belum pernah menemukan metode seperti itu sebelumnya, ia tampak seperti terbang secara alami. Namun, apakah dia satu-satunya yang bisa terbang di udara? Jangan berpikir bahwa kamu aman di langit. 1. Gerakan instan improvisasi telah diubah menjadi gerakan instan yang ditingkatkan. 2. Skill pergerakan tipe petarung. 3. Skill tipe sihir. 10 pilar terangkat dari bumi dan menghantam batu, melumpuhkan mereka sesaat dan memberikan damage. 4. Skill tipe petarung untuk kelas Mirage, kerusakan plus efek lumpuh. 304 mengalahkan langit. Perisai penenangku tidak akan mampu menahan serangannya lebih lama lagi. Omega memperingatkan saat penghalang yang melindungi semua orang mulai runtuh perlahan. Ying Yue menunjuk ke arah langit dan ke arah Zephyr,
saat tombak yang terbuat dari air dan mana terkonsentrasi terbentuk di atas kepalanya. Tombak air itu dengan cepat menembus penghalang dan melesat ke langit dengan targetnya adalah Zephyr. Wuih, Zephyr menghentikan serangannya saat ia bergerak beberapa meter ke bawah untuk menghindari tombak air yang datang, namun, ia dengan cepat kembali ke posisi sebelumnya. Meskipun Ying Yue meleset dengan mantranya, ia telah mencapai tujuannya untuk menghilangkan sebagian tekanan dari perisai pasifikasi Omega. Satu hal yang ia pelajari dari pengalaman ini adalah bahwa sangat sulit untuk mengenai target yang berada di udara. Untungnya, Zephyr tampaknya tidak memiliki tingkat terbang yang tinggi dan gerakannya di langit terkadang terasa hampir dipaksakan. Rincian ini tidak luput dari perhatian Izroth dan anggota kelompoknya yang lebih jeli. Kita harus mundur keluar dari jangkauan dan memaksanya turun dari sana. Kalau tidak, kita tidak akan punya peluang. Atau, kita harus menemukan cara untuk menjatuhkannya dari udara. Namun, itu mungkin agak sulit mengingat kelompok kelas kita saat ini, kata Midnight. Hanya ada dua anggota kelompok mereka yang memiliki serangan jarak jauh, Midnight dan Ying Yue. Bahkan Izroth dengan Tempest Strikes-nya tidak dapat mencapai Zephyr dari tanah. Namun, itu tidak berarti bahwa Izroth tidak memiliki cara untuk menyerangnya. Jika dia menolak untuk datang ke sini menemui kita, maka kita harus mendatanginya sendiri, kata Izroth dengan nada riang. Saya pikir Anda melupakan fakta yang sangat penting bahwa dia terbang. Bagaimana kita bisa sampai ke sana jika tidak ada dari kita yang mampu terbang? Melompat sangat tinggi, kata Mirage. Sesederhana Zephyr ada di sana dan mereka ada di sini. Namun, ada satu orang yang perhatiannya tertuju pada Izroth, yaitu Midnight. Kau bercanda, Midnight berkata pelan pada dirinya sendiri karena tidak percaya. Ia teringat saat Izroth pertama kali tiba di penginapan di desa Trisilis. Mirage bertanya bagaimana Izroth bisa mencapai desa Trisilis secepat itu dari ibu kota Amaharpe dan tanggapannya yang tepat adalah, aku terbang sebentar. Sama seperti Mirage, Midnight sama sekali tidak menganggap kata-kata itu omong kosong saat mendengarnya. Namun, setelah bepergian dengan Izroth selama beberapa saat dan menyadari betapa tidak normalnya dia sebenarnya, mungkin dia serius saat itu. Namun, itu berarti sesuatu yang menakutkan akan terjadi. Tanpa peringatan lebih lanjut, Izroth melompat ke udara. Usaha yang sia-sia, Zephyr berkata pada dirinya sendiri saat ia mengamati lompatan Izroth. Apakah orang itu benar-benar percaya bahwa ia akan mampu mencapainya hanya dengan melompat? Ia berada 20 meter di atas tanah. Bahkan dengan keterampilan sihir angin tingkat tinggi, akan sulit bagi seseorang untuk mencapai posisinya saat ini. Berapa tahun yang dibutuhkannya untuk menguasai keterampilan ini? Zephyr menyarungkan pedangnya dan mengambil posisi menyerang. Ketika Izroth melihat ini, dia menutup matanya. Hal ini menyebabkan Zephyr menatap dingin saat niat pedang yang dilepaskannya menjadi lebih tajam. Apakah orang ini sengaja mengejeknya? Di matanya, jika orang itu terburu-buru untuk mati, maka dia akan dengan senang hati mengabulkan keinginannya untuk mati dengan cepat. Zephyr mengunci Izroth. Saat Izroth berada sekitar 3 meter di udara, momentum awal dari lompatannya habis. 3 meter adalah lompatan tertinggi yang bisa dilakukan pemain manapun tanpa keterampilan tambahan untuk membantu mereka. Angka ini sedikit lebih rendah bagi mereka yang mengenakan armor berlapis atau penyihir yang mengenakan kain. Warpath Blade, Unmarked Quick Drawing Arts. Zephyr menunggu kesempatan yang tepat untuk menyerang dan itu adalah waktu yang singkat ketika Izroth melayang tak berdaya di udara sebelum ia dipaksa kembali turun oleh gravitasi. Pedang Zephyr melesat keluar dari sarungnya saat bila angin yang kuat melaju dengan kecepatan yang luar biasa ke arah Izroth. Versi yang tidak bertanda dari Warpath Blade, Quick Drawing Arts miliknya bahkan lebih cepat daripada serangan awal yang ia gunakan terhadap Izroth di awal pertempuran. Ia percaya bahwa karena Izroth cukup bodoh untuk membiarkan dirinya terdampar dan tak berdaya di udara, tidak ada peluang baginya untuk selamat dari serangan itu. Mari kita lihat kau menangkis ini, kata Zephyr pada dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang pernah mampu bertahan melawan versi skillnya yang tidak bertanda, apalagi menghindarinya. Ini akan menjadi caranya untuk menebus rasa malunya sebelumnya karena serangan pedang pertamanya ditangkis oleh Izroth. Namun, Zephyr tidak tahu, selalu ada yang pertama kali untuk semua hal di dunia ini. Berbeda dengan apa yang diyakini Zephyr, Izroth tidak bermaksud mengejeknya atau menutup matanya karena kesombongan. Sebaliknya, dari posisi pedang Zephyr,
ia tahu bahwa ia sedang bersiap untuk menggunakan teknik pedang tarik cepat. Karena Izrod tidak dapat mengandalkan penglihatannya untuk mengikuti arah serangan, ia akan mengandalkan indera-inderanya yang lain. Dengan menutup matanya, Izrod meningkatkan lebih dari sekadar indera-indera dasarnya yang lain seperti pendengarannya. Dengan berkonsentrasi pada perasaan dari indera jiwanya dan mendorongnya ke puncak kinerja untuk merasakan serangan Zephyr, ia mampu mencapai sesuatu yang tidak terduga. Peringatan sistem, Anda telah membuka keterampilan baru untuk sifat Soul Essence. Namun, Izrod tidak punya waktu untuk melihat sendiri skill tersebut. Namun, segera setelah ia menerima peringatan itu dari sistem, sesuatu yang aneh terjadi. Segala sesuatu di sekitarnya seharusnya gelap gulita karena matanya tertutup, tetapi ia dapat melihat api dengan berbagai ukuran di area sekitarnya. Apa ini? Di bawahnya terdapat total 5 nyala api. Semua nyala api tersebut memiliki warna dan ukuran yang berbeda-beda. Hijau, biru kehijauan, kuning, biru, dan putih. Intensitas nyala api berbeda-beda, tetapi tidak diragukan lagi. Nyala api putih berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan yang lain dan setidaknya 2 kali lebih besar dari nyala api lainnya. Diikuti oleh nyala api putih dalam tingkat intensitas biru, kuning, hijau, dan kemudian biru kehijauan. Namun, ada api lain di atasnya yang memiliki intensitas yang lebih tinggi daripada semua api yang ada di bawahnya jika digabungkan. Api itu berwarna keruh dan seperti susu, namun, tidak seperti api liar dan tak terkendali di bawahnya, api ini terkompresi dan terkendali. Namun, meskipun penampilannya jauh lebih kecil daripada api lainnya, kekuatannya jauh lebih besar. Ada api yang sangat padat yang langsung menuju ke arah Izrod. Dibandingkan dengan api lainnya, api ini tidak terasa begitu hidup. Namun, Izrod dapat langsung mengetahui bahwa itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Ia menyatukan semuanya dan dengan cepat sampai pada suatu kesimpulan. Begitu ya, kalau 5 api di bawahku adalah Miraj dan yang lainnya, maka yang di atasku adalah Zephyr. Api yang mengarah ke arahku pastilah serangan pedang yang baru saja dia gunakan. Tapi, kenapa aku melihat semua ini? Apakah ini berhubungan dengan peringatan sistem yang baru saja kuterima? Benar saja, seperti dugaan Izrod. Berkat skill baru yang diperolehnya dari sifat Soul Essence, ia mampu melihat bahkan dengan mata tertutup. Nama skill sifat ini disebut Energy Vision Sense. Ciri, esensi jiwa, ... Asterisk baru Energy Vision Sense, pengguna dapat merasakan dan melihat mana, serta berbagai bentuk energi di sekelilingnya. Jangkauan maksimum saat ini, 164 meter. Mengonsumsi 0,10 plus 0,05 per detik aktif essence per 10 meter setiap detik saat skill tetap aktif. Semakin besar jangkauan dan semakin lama skill tetap aktif, semakin banyak essence yang akan dikonsumsi. Di tanah, nyala api putih milik Ying Yue, nyala api biru milik Qi Ji Guang, kuning milik Miraj, hijau milik Midnight, dan biru kehijauan milik Omega. Tentu saja, Izrod tidak tahu apa arti dari warna-warna yang berbeda ini. Tepat saat serangan itu hendak mengenai Izrod, tubuhnya mulai berkedip-kedip dan menghilang. Serangan pedang Zephyr tidak mengenai apapun kecuali udara kosong saat melewati siluet yang ditinggalkan Izrod. Pada saat yang sama, semua orang tercengang dengan apa yang mereka saksikan selanjutnya. Bayangan siluet Izrod tidak menunjukkan dia turun, tetapi malah naik. Dengan kata lain, dia masih melompat melewati batas lompatan pemain. 5 meter, 10 meter, 20 meter. Mata Zephyr membelalak kaget. Tidak mungkin. Bagaimana orang itu bisa menghindari Warpath Blade, Unmarked Quick Drawing Arts? Tidak bisa dihindari. Meskipun yang membuatnya benar-benar terdiam adalah kenyataan bahwa Izrod bisa terbang. Tidak, itu masih belum bisa terbang, tetapi itu jauh lebih dekat dengan terbang yang sebenarnya daripada metodenya sendiri. Gerakan Izrod mirip dengan melangkah dan melangkah di langit itu sendiri. Ia mampu bergerak ke segala arah, sesuatu yang bahkan Zephyr tidak mampu lakukan. Ini berkat skill Sky Steps yang melekat pada sepatu ski step milik Izrod. Skill ini memberinya kemampuan untuk melangkah di udara selama 20 detik. Tentu saja, ini dikurangi menjadi 10 detik karena ia sedang dalam pertempuran. Tidak butuh waktu lama bagi Izrod untuk tiba lebih tinggi di udara daripada Zephyr. Ia berhenti pada ketinggian sekitar 30 meter yang 10 meter di atas ketinggian maksimum yang dapat dicapai Zephyr.
Hembusan angin kencang bertiup di sekitar pedang badai milik Izroth saat ia menggunakan skill Tempest Strikes. Karena Zephyr suka menyerang dengan cara yang sama, Izroth merasa sudah sepantasnya ia membalas budi. Wus, wus. Dalam 1 detik, Izroth mengirimkan 5 bilah angin yang melesat ke arah Zephyr. Zephyr mencoba menyesuaikan posisinya untuk memblokir serangan Izroth, namun, kemampuan manuver udaranya biasa-biasa saja. Meskipun ia berhasil menangkis 2 serangan Izroth, ia dihantam tanpa ampun oleh 3 bilah angin yang tersisa. Pada saat itu, ia menyadari bahwa berada di langit telah dengan cepat berubah dari keuntungan mutlak menjadi kerugian baginya. Ditangkap, minus 1122 tahun. Ditangkap, minus 1122 tahun. Serangan kritis, minus 3492 detik. Hal ini memaksa Zephyr untuk menelan harga dirinya dan menyerahkan langit kepada Izroth. Dia benci mengakuinya, tetapi dia tidak memiliki keterampilan yang tepat untuk pertempuran di langit. Dia mulai turun kembali ke tanah saat dia terus-menerus dibombardir oleh serangan Izroth. Aneh, Mirage tak kuasa menahan diri untuk berseru. Dia bisa terbang. Dia benar-benar mampu terbang. Tidak hanya itu, dia juga memaksa Zephyr, NPC langka, untuk mundur kembali ke tanah. Apakah orang ini harus mengabaikan akal sehat? Tentu saja, Izroth tidak akan membiarkan Zephyr mundur tanpa membayar harga yang mahal. Ia memastikan untuk memanfaatkan sepenuhnya kurangnya kemampuan manuver Zephyr dan mengikutinya agar tetap berada dalam jangkauan serangan. Izroth tidak menghentikan serangannya karena ia memangkas sebagian besar HP Zephyr dalam waktu singkat. Saat kaki Zephyr menyentuh tanah, HP-nya telah turun hingga 35%. Dalam waktu singkat itu, saat Zephyr turun, dengan flickering steps-nya aktif dan Zephyr hampir tidak berdaya, Izroth memotong 15% HP-nya. Begitu kaki Zephyr menyentuh tanah, Qi Jiguang ada di sana untuk menyambutnya secara pribadi. Ledakan, ledakan, tinju Qi Jiguang bertabrakan dengan Zephyr saat serangkaian ledakan kecil muncul di sisinya. Izroth membuka matanya saat api menghilang dan semua yang ada di sekitarnya kembali normal. Ia dengan cepat turun dari langit bersama pedang badai miliknya yang jatuh dengan kecepatan luar biasa ke arah Zephyr. Diikuti oleh suara guntur yang keras saat sambaran petir menyambar. Ledakan, 305 fusi elemen, badai. Izroth mengeksekusi wujud pedang ketiganya, guntur yang menimpakan sambil serangan badainya masih aktif. Akibatnya, elemen angin dari serangan badainya menyatu dengan elemen petir dari wujud pedangnya dan menciptakan elemen badai. Peringatan pertempuran, pemain Izroth telah melakukan fusi elemen dari elemen angin dan petir untuk membentuk elemen badai. Saat bilah angin melesat ke arah Zephyr dan membawa serta sumber petir yang kuat, kedua elemen itu membengkok dan berubah bentuk di tengah penerbangan saat mereka menyatu menjadi satu elemen. Ini mengubah bilah angin dengan atribut petir menjadi bilah badai. Ketika sambaran petir itu jatuh, bilah badai bertabrakan dengannya dan membentuk topan di sekitar Zephyr. Awalnya, Zephyr mampu menahan angin kencang yang ditimbulkan oleh topan tersebut. Lagi pula, ia mampu mengendalikan sihir angin tingkat tinggi. Namun, ketika petir menyambar tubuhnya, ia menjadi lumpuh sementara. Pada saat itu, topan tersebut menyapu abis anginnya dan membuatnya berputar-putar dan terbang ke udara sebelum ia jatuh dengan keras ke tanah setelah badai berhenti. Serangan kritis. Minus 18.913. Lebih dari 18.000 kerusakan. Output kerusakan asli untuk bentuk pedang ketiganya, guntur yang menabrak dengan kekuatan serangannya saat ini, bahkan jika itu memberikan serangan kritis dan entah bagaimana berhasil mengabaikan semua pertahanan Zephyr, hanya akan memberikan sekitar 13.000 kerusakan. Namun, dengan topan yang terbentuk setelah penggabungan elemen terjadi, output kerusakannya meningkat hampir 50%. Izroth telah membaca tentang elemen fusion di perpustakaan Istana Amaharpe di lantai 2. Dengan menggunakan elemen fusion, pengguna dapat menggabungkan dua elemen menjadi satu elemen. Namun, itu adalah salah satu hal yang terdengar sederhana di atas kertas tetapi sebenarnya merupakan kemampuan yang sangat sulit untuk dipelajari apalagi dikuasai. Semakin tinggi keterampilan yang digunakan, semakin besar pula tantangannya untuk berhasil melakukan fusi elemen. Namun, tanpa perlu mencoba melakukan elemen fusion, Izroth berhasil melakukannya dengan mudah pada percobaan pertamanya. Jika para Magic Caster tipe elemen itu melihatnya melakukan elemen fusion dengan skill peringkat A sebagai seorang Combat Master,
tidak diragukan lagi mereka akan terbakar oleh rasa cemburu dan iri. Menarik, meskipun sayang harganya sangat tinggi. Lagi pula, mana saya jauh di bawah level saya saat ini. Saya rasa itu tidak bisa dihindari. Melakukan elemen fusion tidaklah murah, terutama level yang tinggi. Bahkan dengan peningkatan dari skill Soul Essence miliknya, Flow of Essence, total mana miliknya hanya 270 poin. Elemen fusion yang baru saja dilakukannya telah menguras mana miliknya hingga 0 poin sekaligus. Tidak hanya itu, sistem ini benar-benar kejam dalam keserakahannya. Peringatan sistem, Anda telah menggunakan kumpulan mana secara berlebihan dan tidak dapat menjalankan penggabungan elemen. Peringatan sistem, Skill Breaker of Limits, telah diaktifkan. Peringatan sistem, menemukan sumber energi sekunder. Tidak ada sumber energi sekunder yang kompatibel. Peringatan sistem, menemukan sumber energi tersier. Tidak ada sumber energi tersier yang kompatibel. Peringatan sistem, menemukan sumber energi kuartener. Mengonversi. Berhasil. Anda telah berhasil menjalankan penggabungan elemen. Sistem berusaha keras untuk menemukan sumber energi lain yang kompatibel dengan mana guna menebus kekurangan mana untuk menjalankan elemen fusion dengan benar. Pada akhirnya, sistem tidak memilih energinya karena sama sekali berbeda dari mana dan sistem juga melewatkan esensinya karena berfungsi dengan cara yang berbeda dari mana. Hal ini membuat sistem hanya memiliki satu tempat lain untuk menemukan sumber energi, yaitu hidupnya. Lebih tepatnya, sistem menguras 3.230 poin HP-nya tanpa peringatan untuk mengganti mana yang hilang. Bagaimana jika HP-nya berada di bawah 3.230 poin saat itu terjadi? Apakah dia akan mati begitu saja? Atau apakah sistem akan menghentikan skill tersebut agar tidak aktif? Dia berharap yang terakhir yang akan terjadi. Aku harus berhati-hati dalam melakukan fusi elemen sampai aku memperoleh kumpulan mana yang lebih besar. Midnight terkejut saat melihat HP Izroth turun hampir 50% entah dari mana. Dia bereaksi cepat dan mengeluarkan totem augmentation untuk meningkatkan efektivitas totemnya pada Izroth dan meningkatkan tingkat penyembuhan. Ini adalah kelas master tempur. Qi Jiguang bergumam pada dirinya sendiri saat melihat Izroth beraksi. Ada bagian dari dirinya yang menyesal tidak memilih kelas master tempur. Bukan karena dia tidak menikmati kelasnya saat ini, tetapi karena dia tidak yakin apakah kelasnya akan memiliki kekuatan yang cukup untuk bersaing dengan monster semacam itu. Qi Jiguang ingin bertarung melawan Izroth, namun, dia sudah tahu apa hasil yang akan didapatnya jika Izroth memutuskan untuk serius. Tatapan penuh tekad melintas di mata Qi Jiguang. Ia harus menemukan cara untuk meningkatkan kekuatannya dan melampaui batas kemampuannya saat ini. Kalau tidak, bagaimana ia bisa menghadapi lawan yang tidak normal seperti itu? Hanya keterampilan bergeraknya saja sudah cukup menantang untuk dihadapi dalam pertarungan. Saat awan debu menghilang dan topan menghilang, Zephyr tergeletak di tanah. Beberapa saat kemudian, ia berdiri dan membersihkan debu dari tubuhnya. Ada tatapan mata yang tenang seperti orang mati, seolah-olah ia tidak terganggu oleh apa yang baru saja terjadi. Namun, tatapan mata yang tenang itu membuatnya tampak lebih berbahaya daripada sebelumnya. Seolah-olah dia tidak melampiaskan amarahnya, dia mengarahkan dan menyalurkan amarah itu ke dalam diri dan menggunakannya untuk memfokuskan dirinya. Berhati-hatilah. Izroth memperingatkan yang lain saat ia mengamati perubahan mendadak pada Zephyr. Karena flickering steps-nya masih berlangsung, ia akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menghabisi Zephyr sekaligus. Semua orang merasakan suasana menjadi lebih tegang setelah Zephyr berdiri. Bahkan tanpa peringatan dari Izroth, perubahan itu jelas dirasakan oleh anggota kelompoknya. Izroth berkedip dan dengan cepat tiba di samping Zephyr sambil menebas pedangnya ke arah leher Zephyr. Ding! Pedang Izroth tiba-tiba terasa seperti tersangkut di pasir hisap dan terseret masuk. Namun, ia mampu menarik pedangnya keluar dan melancarkan serangan lain dari sudut yang berbeda. Namun, Izroth menghadapi hasil yang sama seperti terakhir kali. Seranganku tidak mengenai sasaran. Rasanya seperti aku mencoba menembus pasir hisap. Izroth tidak sendirian dalam hal ini karena serangan Qi Jiguang, Mirage, dan bahkan Ying Yue ditangani dengan cara yang sama. Seolah-olah mereka tidak lagi dapat mencapai Zephyr. Apa yang terjadi? Kenapa serangan kita tidak kena? Kata Mirage dengan nada frustrasi. Rasanya seperti saya sedang meninju lumpur, komentar Qi Jiguang.
Mungkin, Izrot mundur beberapa meter dan segera membuka penghalangnya untuk melihat keterampilan baru yang diperolehnya beberapa saat yang lalu. Begitu ya, namanya Energy Vision Sense. Izrot mengaktifkan Energy Vision Sense dan membatasinya hingga jarak 10 meter. Namun, kali ini, matanya terbuka saat ia menggunakannya dan alih-alih kegelapan dengan api di dalamnya, sekelilingnya tetap sama persis. Tentu saja, perbedaan utamanya adalah ia sekarang dapat melihat api di sekitar semua orang. Ada sesuatu di sekelilingnya. Pasti itulah yang menghalangi serangan kita. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menerobosnya? Ada selubung api tipis berbentuk oval yang melilit Zephyr. Saya akui bahwa kalian semua memiliki beberapa keterampilan, namun, keterampilan tersebut tidak berguna di hadapan kekuatan absolut. Saya sudah kehilangan suasana hati yang baik. Sudah saatnya kalian merasakan kengerian Warpath Blade yang sesungguhnya. Zephyr berkata dengan nada dingin. Pada saat yang sama, Zephyr berubah menjadi posisi pedang ofensif saat angin di sekitarnya mulai menjadi semakin ganas. Warpath Blade, Pursuit of Havoc. Pedang Zephyr berubah menjadi warna merah murni dan memancarkan aura pedang yang tajam. Di sana, Izrot melihat bahwa tabir api yang menyelimuti Zephyr telah menghilang saat ia mengaktifkan skillnya. Skill apapun yang digunakan Zephyr untuk melindungi dirinya kemungkinan besar telah memblokir semua bentuk serangan baik dari luar maupun dari dalam. Dengan kata lain, perlindungan di sekelilingnya tidak punya pilihan selain menghilang jika ia ingin melancarkan serangan. Biasanya, pemain perlu beberapa kali serangan untuk menemukan trik ini. Namun, mungkin sudah terlambat saat itu. Namun, bagi Izrot yang sekarang memiliki Energy Vision Sense, itu adalah kelemahan yang sangat mencolok sehingga dia akan bodoh jika tidak memanfaatkannya. Sosok Izrot menghilang sebelum muncul kembali di samping Zephyr dalam sekejap. Meskipun flickering steps-nya masih aktif, Izrot menggunakan Enhanced Instantaneous Movement-nya untuk membuat Zephyr tidak punya ruang untuk bernapas atau bereaksi. Pedang Zephyr masih melayang dan dia tidak dapat mengubah arah serangannya maupun mempertahankan diri. Pedangnya menebas dengan kekuatan yang sangat besar dan mengirimkan bilah angin berwarna merah yang mengandung kekuatan yang sangat besar ke arah Mirage dan yang lainnya. Omega bereaksi tepat waktu saat ia menempatkan perisainya di depan kelompok itu dan bersiap untuk menerima serangan langsung. Namun, untuk berjaga-jaga, ia mengaktifkan skill tipe bala bantuan yang memberinya pengurangan kerusakan tambahan. Dong, diblokir, minus 10.592. Omega tercengang dengan jumlah kerusakan yang baru saja diterimanya. Skill rusak macam apa itu? Dia tidak hanya menangkis serangan dan memiliki daya tahan normal, tetapi dia juga terkena efek totem Gaia Abyss milik Midnight. Belum lagi skill yang baru saja dia gunakan untuk memberikan dirinya pengurangan kerusakan lebih banyak dan tetap saja, dia masih menerima lebih dari 10.000 poin kerusakan. Itu lebih dari 60% HP-nya dalam satu serangan. Dia benar-benar tank. Namun, tepat saat serangan Zephyr melesat dari pedangnya, pedang Izrot melepaskan auranya sendiri yang kuat diikuti oleh aura pedang yang mematikan dan tak terbatas. Aura itu dingin dan menusuk tulang saat menyapu seluruh atmosfer. Terjadi keheningan yang mencekam saat Zephyr berdiri diam dengan pedangnya masih terhunus. Tiba-tiba, dua garis tipis terlihat di lehernya saat matanya menoleh ke samping untuk melihat seorang pemuda dengan ekspresi riang di wajahnya. Pemuda itu menyarungkan pedangnya dan mulai berjalan ke arah yang berlawanan dengannya. Zephyr mencoba menyerang, tetapi tubuhnya menolak untuk mendengarkannya dan bergerak. Pada saat itulah ia menyadari bahwa pertarungan telah berakhir. Jadi, ini kekalahan. Zephyr berkata pada dirinya sendiri saat dia melihat partikelnya sendiri meninggalkan tubuhnya. Sungguh perasaan yang menjijikkan. Ucapan Zephyr menghilang dan terbawa angin saat seluruh tubuhnya berubah menjadi partikel. Serangan kritis. Minus 16.764 tahun. Serangan kritis. Minus 95.685 tahun. Peringatan sistem, selamat, Anda telah mengalahkan Zephyr, pedang pertama The Warpath Blade. Peringatan sistem, Anda telah memperoleh 594.991 EXP. Tabel barang rampasan. X1 buku keterampilan, pedang jalur perang, penjaga zona badai. X25 koin emas. X1 lambang pedang Warpath, pedang pertama. Saat Izrot berjalan kembali ke kelompoknya, semua orang menatapnya seolah-olah mereka sedang melihat makhluk aneh.
Apakah kamu yakin bahwa dia bukanlah NPC langka dan Zephyr adalah pemain yang malang? Aneh, kata Mirage dengan nada tidak percaya saat Izroth mendekati mereka. Izroth tersenyum tak berdaya dalam hati sambil hanya menggelengkan kepala sebagai tanggapan. Dia baru saja menggunakan pedang Baneful pertama, penghancuran diikuti oleh pedang Baneful kedua, pembunuhan selama celah terbuka yang ditinggalkan Zephyr dalam pertahanannya setelah dia melancarkan serangan terakhir itu. Dia memutuskan bahwa yang terbaik adalah mengakhiri ini sebelum ada yang sempat lepas kendali. Namun, dengan ini, mereka berhasil mengalahkan pedang pertama dari pedang Warpath. Meskipun mereka tidak tahu pada saat itu seberapa besar kegaduhan yang akan ditimbulkannya tidak hanya di Tiger's Mouth tetapi juga seluruh pinggiran Proximus. Selanjutnya bab 306 mencapai Everpeak.